Hai, saya akan membahas tentang seseorang pelaku bernama Harold Shipman atau dijuluki Dr. Death and the Angel of Death. Nah, inilah sosok dari Harold Shipman. Killer Harold Shipman has been found dead in his cell at Wakefield Prison. The former doctor was discovered by prison officers hanging from strips of bedding just after 6 o'clock this morning. Attempts to resuscitate him failed. Shipman was jailed for life for murdering 15 women patients at his practice in Hyde in Greater Manchester. A public inquiry later decided that he killed at least 215 of his patients with morphine injections. The prison service says Shipman was not on suicide watch and an investigation has been ordered. James Westhead reports. Hai semuanya, kembali lagi bersama Bang Boy. Saya akan membahas tentang kisah nyata pembunuhan berantai di Inggris. Pelaku bernama Harold Shipman atau dijuluki Dr. Death and the Angel of Death. Siapakah Harold Shipman? Ia lahir sebagai anak nomor 2 dari 3 bersaudara dalam keluarga pekerja keras. Harold lahir pada tanggal 14 Januari 1946. Harold Frederick Shipman, yang dikenal juga sebagai Fred, adalah anak kesayangan dari ibunya yang bernama Vera. Ibunya menanamkan dalam dirinya rasa superioritas di mana awal yang mencemari sebagian besar sifat dari Harold. Dan setelah Harold menjadi seorang remaja, dia menjadi terisolasi dengan sedikit teman karena Harold kurangnya bergaul sewaktu kecil. Dan ketika ibunya didiagnosa kanker paru-paru stadium akhir, Harold sangat terpukul dan dia sangat prihatin dan mengawasi perawatan ibunya saat itu. Ibunya menolak, tapi Harold tidak ingin ibunya kesakitan. Harold sangat takjub oleh efek positif pemberian morfin terhadap ibunya, hingga ibunya meninggal karena penyakit tersebut pada tanggal 21 Juni 1963. Terpukul oleh kematian ibunya, dia bertekad untuk masuk sekolah kedokteran dan dia diterima di sekolah kedokteran Universitas Leeds dan untuk pelatihan 2 tahun. Di masa kuliahnya, Harold masih penyendiri dan ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Primrose pada usia 19 tahun dan mereka menikah saat Primrose berusia 17 tahun dan sedang hamil 5 bulan anak pertama mereka. Dan pada tahun 1974 mereka memiliki 2 anak dan telah bergabung dengan praktik medis di Todmorden, tempat Harold awal menjadi seorang dokter dan sebagai praktik dokter keluarga. Dan Harold diduga menjadi kecanduan obat penghilang rasa sakit Petidin. Dia juga memasukkan resep obat dalam jumlah besar dan dia terpaksa meninggalkan praktiknya ketika ditangkap oleh rekan medisnya pada tahun 1975. Saat itu dia mengikuti program rehabilitasi narkoba. Dalam penyelidikan selanjutnya, dia menerima denda kecil dan hukuman atas pemalsuan resep dokter. Dan beberapa tahun kemudian, Harold kembali diterima menjadi staf di Donnet Brook Medical Center di Hyde, di mana dia mengambil hati sebagian dokter pekerja di sana. Harold menikmati kepercayaan dari pasien dan rekan kerjanya. Meskipun memiliki reputasi buruk, yaitu sifat arogan di antara staf juniornya, dia tetap menjadi staf di sana selama hampir 2 dekade. Dan perilaku hanya menimbulkan sedikit keprihatinan pada para profesional kesehatan lainnya. Nah, kecurigaan rumah sakit, pengurus rumah sakit setempat memperhatikan bahwa pasien-pasien Dr. Harold nampak memiliki tingkat kematian yang luar biasa tinggi.
dan memperlihatkan kematian serupa ketika meninggal. Sebagian besar berpakaian lengkap dan biasanya duduk atau berbaring di sofa. Pihak rumah sakit cukup curiga terhadap Harold mengenai hal ini secara langsung. Harold meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Belakangan, rekan medis dari Dr. Harold, yaitu Dr. Susan Bott, juga curiga, menganggap kesamaan kematian pasien tersebut mengganggu pikirannya, dan menghubungi kantor koroner setempat yang kemudian menghubungi polisi. Dan investigasi rahasia dilakukan, tetapi Dr. Harold dibebaskan karena tampaknya catatannya baik-baik saja. Penyelidikan gagal dan polisi menghubungi Dewan Medis Umum atau memeriksa catatan kriminal yang akan menghasilkan bukti catatan Harold sebelumnya. Belakangan, penyelidikan yang lebih menyeluruh mengungkapkan bahwa Harold mengubah catatan medis pasiennya untuk menguatkan penyebab kematian mereka. Bersembunyi di balik statusnya sebagai seorang dokter keluarga yang penuh perhatian, hampir tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti kapan Harold mulai membunuh pasiennya itu. Beberapa banyak pasien yang meninggal di tangannya, dan penolakan terhadap semua tuduhan tidak membantu pihak berwenang. Pembunuhan besar-besaran itu hanya bisa berakhir berkat tekad dari Angela Woodruff, putri salah satu korban yang menolak menerima penjelasan yang diberikan atas kematian ibunya, yaitu Kathleen Grundy, seorang janda kaya berusia 81 tahun. Ditemukan tewas di rumahnya pada tanggal 24 Juni 1998 setelah kunjungan dari Dr. Harold. Woodruff diberitahu oleh Harold bahwa otopsi tidaklah diperlukan dan dimakamkan sesuai dengan keinginan putrinya. Woodruff adalah seorang pengacara dan selalu menangani urusan ibunya. Jadi cukup mengejutkan ketika dia mengetahui bahwa ada surat wasiat lain, meninggalkan sebagian besar harta milik ibunya kepada Dr. Harold. Woodruff yakin dokumen itu palsu dan Harold telah membunuh ibunya memalsukan surat wasiat. Harold berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dari kematian ibunya. Woodruff memberitahu polisi setempat dan Inspektur Detektif Bernard Potles dengan cepat sampai pada kesimpulan. Sampai setelah memeriksa bukti, tubuh Grundy digali dan pemeriksaan bedah mayat mengungkapkan bahwa dia meninggal karena overdosis morfin yang diberikan dalam waktu 3 jam setelah Harold, tepatnya dalam jangka waktu kunjungan. Akhirnya polisi mendatangi rumah Harold pun digerebek dan polisi setempat mendapatkan catatan medis koleksi Dr. Harold dan perhiasan aneh dan mesin tik tua yang terbukti menjadi alat bukti pembuatan surat wasiat Grundy. Polisi langsung menyadari bahwa dari catatan medis yang disita, bahwa kasus ini tidak hanya mencakup satu kematian saja, dan polisi memprioritaskan diberikan pada kematian yang paling produktif untuk diselidiki, yaitu korban yang belum dikremasi dan siapa yang meninggal setelah kunjungan rumah Harold yang diberi morfin. Akhirnya polisi terus menyelidiki kasus ini, dan Harold pun selalu mendesak
keluarga korban untuk mengkremasi kerabat mereka yang sudah meninggal dan menekan bahwa tidak perlu penyelidikan lebih lanjut atas kematian mereka atau kita sebutnya otopsi. Dalam kasus di mana kerabat atau keluarga pasien tersebut meninggal karena sebab yang sebelumnya tidak diketahui oleh keluarga, dalam situasi ini di mana mereka mengajukan pertanyaan kepada Dr. Harold akan memberikan catatan medis dan dari rumah sakit yang menguatkan pernyataan penyebab kematian mereka. Polisi kemudian menetapkan bahwa Harold dalam banyak kasus akan mengubah catatan medis ini langsung setelah membunuh pasien. Untuk memastikan bahwa catatan yang cocok dengan catatan medis di rumah sakit, apa yang Harold salah atau gagal paham adalah bahwa setiap perubahan catatan akan diberi cap waktu oleh komputer sistem rumah sakit, sehingga memungkinkan polisi memastikan dengan tepat catatan mana yang telah diubah. Setelah penyelidikan intensif termasuk berbagai penggalian dan otopsi, polisi mendakwa Harold dengan 15 dakwaan pembunuhan pada tanggal 7 September 1998 serta 1 dakwaan pemalsuan. Persidangan Dr. Harold dimulai di pengadilan Preston Crown pada tanggal 5 Oktober tahun 1999. Upaya Dewan Pembelaannya untuk mengadili Dr. Harold dalam 3 tahap terpisah, yaitu kasus dengan bukti fisik, kasus tanpa bukti fisik, dan kasus Grundy, di mana pemalsuan membedakannya dari kasus lainnya, serta memiliki bukti yang memberatkan terkait dengan penipuan akumulasi morfin dan obat-obatan lain yang dilakukan oleh Dr. Harold. Dibuang dan persidangan dilanjutkan berdasarkan 16 dakwaan yang termasuk dalam dakwaan. Penuntut menegaskan bahwa Dr. Harold telah membunuh 15 pasien tersebut karena menikmati kendali atas hidup dan mati seorang pasien dan menolak klaim bahwa dia telah bertindak dengan penuh kasih karena tidak ada korban yang menderita penyakit mematikan. Woodruff muncul sebagai saksi pertama. Sikapnya yang terus terang dan tekadnya yang tak henti-hentinya untuk mengungkap kebenaran membuat jaksa terkesan, dan upaya pembelaan dari Dr. Harold untuk melemahkannya sebagian besar tidak berhasil. Selanjutnya, ahli patologi pemerintah memimpin pengadilan melalui temuan post-mortem yang mengerikan, di mana toksisitas morfin adalah penyebab kematian dalam banyak kasus. Setelah itu, analisis sidik jari atas surat wasiat palsu tersebut menunjukkan bahwa Grundy tidak pernah menandatangani surat wasiat tersebut, dan tanda tangan itu ditolak oleh seorang ahli tulisan tangan karena dianggap sebagai pemalsuan yang keras. Seorang analisis komputer dari kepolisian kemudian bersaksi bagaimana Dr. Harold mengubah catatan komputernya untuk menciptakan gejala yang tidak pernah dialami oleh pasiennya yang meninggal dalam banyak kasus dalam beberapa jam setelah kunjungan dari Dr. Harold ke mereka.
Dan saat persidangan berlanjut ke korban lain dan keterangan keluarga korban pula, perilaku Dr. Harold lebih jelas kurangnya rasa belas kasihan, pengabaian terhadap keinginan menjenguk pasien, dan keengganan untuk berusaha menyelamatkan pasien sudah cukup buruk. Namun penipuan lainnya juga terungkap. Ia berpura-pura menelpon layanan darurat di hadapan keluarga pasien, lalu membatalkan panggilan tersebut ketika pasien diketahui meninggal. Catatan ke telepon menunjukkan bahwa tidak ada panggilan sebenarnya yang dilakukan oleh Dr. Harold. Akhirnya, bukti penimbunan obat-obatan diperkenalkan dengan resep palsu kepada pasien yang tidak memerlukan morfin, pemberian resep berlebihan kepada orang lain yang membutuhkan morfin, serta bukti kunjungan ke rumah orang yang baru saja meninggal untuk mengambil persediaan obat yang tidak terpakai untuk dibuang atau untuk menghilangkan bukti. Sikap dari Dr. Harold yang angkuh sepanjang persidangan tidak membantu pembelaannya dalam melukiskan gambaran seorang profesional kesehatan yang berdedikasi. Terlepas dari upaya mereka, kesombongannya dan cerita yang terus berubah-ubah ketika tertangkap basah dalam kebohongan tidak membuat dia disayangi oleh Dewan Jaksa. Setelah pertimbangan yang cermat oleh hakim dan peringatan kepada jaksa, walaupun tidak ada seorang pun yang pernah menyaksikan Dr. Harold membunuh pasiennya, jaksa cukup yakin dengan kesaksian dan bukti yang disajikan dengan suara bulat memutuskan Dr. Harold bersalah atas semua dakwaan, yaitu 15 dakwaan pembunuhan pemalsuan. Pada sore hari di tanggal 31 Januari 2000, hakim menjatuhkan 15 hukuman seumur hidup serta hukuman 4 tahun penjara karena pemalsuan yang diubahnya menjadi hukuman seumur hidup yang secara efektif menghilangkan segala kemungkinan pembebasan bersyarat Dr. Harold di penjara Durham. Fakta bahwa seorang dokter telah membunuh 15 pasien membuat komunitas medis terkejut, namun hal itu terbukti tidak signifikan mengingat penyelidikan lebih lanjut yang menggali lebih dalam riwayat daftar kasus pasiennya. Para audit klinik yang dilakukan oleh Profesor Richard Baker dari Universitas Leicester meneliti jumlah dari pola kematian di praktik Dr. Harold dan membandingkan dengan praktik lain. Ditemukan bahwa tingkat kematian di antara pasien lanjut usia jauh lebih tinggi terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, dan Dr. Harold hadir dalam jumlah kasus yang sangat tinggi. Para audit selanjutnya memperkirakan bahwa dia mungkin bertanggung jawab atas kematian setidaknya 236 pasien selama periode 24 tahun. Secara terpisah, komisi penyelidikan yang diketahui oleh Hakim Pengadilan Tinggi Dame Janet Smith memeriksa catatan 500 pasien yang meninggal saat berada dalam perawatan Dr. Harold dan laporan setebal 2000 lembar menyimpulkan bahwa kemungkinan besar dia telah membunuh sedikitnya 218 pasien, meskipun angka ini diberikan oleh Dame Janet sebagai perkiraan bukan perhitungan yang tepat karena kasus-kasus tertentu tidak memberikan bukti yang cukup untuk memberikan kepastian.
Komisi lebih lanjut berspekulasi bahwa Dr. Harold mungkin telah kecanduan pembunuhan, mungkin bisa disebut psikopat. Terhadap prosedur penyelidikan, polisi mengklaim bahwa kurangnya pengalaman petugas investigasi mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk membawa Dr. Harold ke pengadilan lebih awal. Faktanya, dia mungkin telah mengambil korban pertamanya dalam beberapa bulan setelah mendapatkan izin praktik kedokterannya. Margaret Thompson yang berusia 67 tahun yang meninggal pada Maret 1971 saat pulih dari stroke, namun kematian sebelumnya pada tahun 1975 tidak pernah terbukti secara resmi. Berapapun jumlah pastinya, besar skala aktivitas pembunuhannya membuat Dr. Harold terlempar dari pembunuhan pasien di Inggris menjadi pembunuhan berantai paling produktif di dunia. Dia tetap berada di penjara Durham selama penyelidikan ini, mempertahankan ketidakbersalahannya dan dibela dengan gigih oleh istrinya, yaitu Primrose. Dalam keluarga, dia dipindahkan ke penjara Wakefield pada bulan Juni 2003 yang membuat kunjungan keluarganya lebih mudah. Pada tanggal 13 Januari 2004, Dr. Harold ditemukan gantung diri di sel penjara di Wakefield menggunakan spray yang dikaitkan ke jeruji jendela selnya. Nah, inilah kisah dari hidup dari Dr. Harold